Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman, sahabat-sahabat, kita bersilaturahmi sejenak. Di atas video ini ada judul kecil, Belajar Menjadi Sederhana. Ini seri ketiga dari 2 yang sudah saya siarkan sebelumnya. Belajar Menjadi Sederhana ini menarik karena saya menyaksikan, mengalami, terus merasakan bagaimana kesederhanaan ini sering diabaikan, padahal manfaatnya, berkah-berkahnya, kontribusinya dengan hidup itu signifikan, ya. Ada kesederhanaan yang karena terpaksa pada episode sebelumnya. Terus setelah terpaksa ada kesederhanaan karena kompromi. Terus setelah kompromi ada kesederhanaan karena rasionalitas kita. Kompromi itu belum rasional, tetapi sudah mulai mengetuk pintu-pintu rasionalitas, walaupun hati masih berat di sana. Rasional itu mulai mendatangkan rasa yang wajar, tawar-menawar wajar. Ikhlas belum, tetapi jumlah kerutuan, jumlah mumbling, ya, jumlah omelan-omelan berkurang karena menjadi rasional. Ya, mau apa lagi kalau tidak mengerjakan ini? Nah, rasionalitas itu begitu. Nah, nanti yang terakhir adalah kesederhanaan sebagai sebuah sikap dan pilihan. Kita semua sedang hendak belajar dan mengupayakan agar kesederhanaan itu tidak hanya hasil dari keterpaksaan, hasil dari kompromi, hasil dari rasionalitas, tetapi benar-benar hasil dari sebuah sikap dan pilihan. Itu derajat tertinggi dari kesederhanaan karena ia sudah menjadi ideologi hidup kita. Nah, dari mana nanti kita akan belajar menjadikan kesederhanaan sebagai sebuah sikap? Saya akan berikan contoh bukti dari hidup saya ketika ketidaksederhanaan sedang menjadi pilihan. Jadi risiko ketidaksederhanaan itu dahulu yang akan saya unggah sebagai sebuah pembelajaran bersama yang walaupun saya tidak menyesal melewati etapa itu karena itu jalan yang harus dilalui. Tetapi kalau boleh memilih, sebetulnya jalan itu mestinya adalah jalan yang bisa dipilih, bukan jalan keterpaksaan. Nah, apa yang saya alami itu bukan pilihan karena kekurangan pengetahuan, kekurangan kesadaran, dan kekurangan pertimbangan-pertimbangan dan syahwat, nafsu kepada soal-soal yang tidak pada semestinya. Saya pernah ingin tidak sederhana karena ingin dianggap ganteng. Berat sekali. Operasi plastik tidak punya modal. Kalau tidak operasi wajah saya, tentu begini-begini saja. Kok ingin dianggap ganteng? Dan celakanya, rumus kegantengan itu seperti yang ada di TV-TV, di film-film yang saat itu beredar. Sebuah prototipe yang sangat jauh dari wajah saya. Sesuatu yang sangat mustahil.
soal yang mustahil saja kita inginkan. Itu hasil dari konsep ketidaksederhanaan. Apa dampaknya? Wah, penderitaan saya berlarat-larat. Merasa malang itu setiap menit, setiap detik. Dibandingkan sedikit saja, menderita. Kemudian mengalami sebuah pemandangan yang berbeda saja, yang tafsirnya dia atau mereka lebih beruntung, menderita. Terus penderitaan itu kita sambung lagi dengan pilihan-pilihan keputusan hidup yang salah. Karena di ceruk pikiran kita berisi sebuah platform yang salah. Bahwa yang dikagumi itu, menurut anggapan kita adalah kalau kita memiliki itu, atau melakukan itu, atau bergaya dengan gaya itu. Ya, saya lalu melakukan gaya itu. Melakukan kepemilikan itu walaupun dengan ngotot, sengotot-ngototnya. Akibatnya bukan kekaguman, bukan pengakuan, bukan apresiasi yang saya terima, tetapi persoalan-persoalan baru dari jenis yang tidak saya duga dan saya tidak kuat menanggungnya. Jadi setiap keputusan baru itu salah. Risiko-risiko baru, masalah-masalah baru. Karena memang dilandasi dari otak yang platformnya keliru. Ya, itu dari sisi wajah saja. Wajah yang enggan menerima kesederhanaan itu begitu. Risikonya begitu. Belum katakanlah dari konsep-konsep ngotot karena ingin mempraktekkan hidup yang tidak sederhana itu ternyata dalam beberapa hal juga membuat kita mencatat kemajuan-kemajuan. Karena memang Tuhan itu memiliki rumus demokratis yang sangat optimum gitu ya. Orang paling tidak berbakat pun kalau ngotot, ia akan mencatat kemajuan di dalam bidang itu. Orang yang paling tidak ganteng sekalipun, kalau ia mematut-matut diri, merawat diri, mempercantik diri, memperganteng diri, ia akan mencatat kemajuan di dalam penampilan-penampilannya. Jadi, ini hak semua orang yang berikhtiar. Tidak perlu itu ngotot, itu berbakat, itu layak atau tidak. Semua orang yang melakukan, berani mengambil tindakan-tindakan ke arah kemajuan, apapun motifnya, dia bergerak maju. Saya secara keuangan, dengan ambisi-ambisi yang salah sekalipun, memang bisa saja bergerak maju. Saya menjadi wartawan, menjadi penulis, menjadi juri ini itu, lalu punya duit ketimbang sebelumnya. Ya, dari ambisi-ambisi yang paling tidak saya setujui sekalipun, waktu itu, kalau saya kerjakan dengan kesungguhan, apalagi ambisi-ambisi yang salah pun, kalau ambisi itu sangat kita inginkan, ia bisa mendatangkan kesungguhan untuk mencapainya. Itu yang hebat dari demokratisasi hidup yang memang sudah dijadikan hukum oleh Tuhan itu. Prestasi profesional saya menanjak pelan-pelan, ya. Lalu saya merasa bisa membeli sepeda motor. Tapi ketika saya bisa membeli sepeda motor, saya pernah memiliki sebuah konsep ketidaksederhanaan hasil dari pikiran tidak sederhana sebelumnya, yang itu berlanjut, beranak pinak, sehingga saya ngotot untuk memiliki sepeda motor dengan kualitas yang masih jauh dari kemampuan ekonomi saya saat itu. Saya sebetulnya sudah diajari oleh sepeda motor saya yang pertama, sepeda motor yang sangat jelek, yang musuhnya tidak perlu jalan terjal, jalan menanjak, atau medan yang berat. Musuhnya adalah dirinya sendiri. Saking lemahnya dan tua sepeda motor itu, bahkan kepada hujan saja dia ketakutan. Sepeda motor saya ini, sepeda motor tua,
Dan pada saat itu di pasaran sepeda motor tua, motor saya itu motor tertua. Jadi tua saja yang paling tua. Sehingga paling tidak modis, paling diolok-olok, paling menimbulkan sebuah gegap gempita teman-teman. Karena memang sebetulnya isinya lucu-lucu. Celakanya saya tidak butuh sedang melucu. Saya sedang butuh bergaya. Maka walaupun sepeda motor itu lucu karena mogoknya, jadi di kampus saya di IKIP Kelut dulu waktu saya kuliah itu ada jalan menanjak, yang sepeda motor saya itu sebenarnya jatahnya tidak kuat menanjak tanjakan seterjal itu ya motor-motor yang masih baik saja. Tidak terjal, tapi untuk ukuran motor saya itu jalan datar saja berat, apalagi menanjak serelatif tajam itu. Nah, teman-teman saya itu sangat gembira ketika sepeda motor saya kuat menanjak sampai atas, itu ditepuki oleh teman-teman kampus itu. Dan menyebut sepeda motor saya itu bukan sepeda motor, tapi nama hewan. Agak kasar itu. Ya. Celengnya Pri kuat. Kita beri aplaus. Seluruh teman-teman kampus gembira. Tapi saya sakit hati. Sebetulnya kalau saya mau mengamini kegembiraan itu bersama-sama, beres hidup saya, ya. Tapi saya ini sedang ingin dianggap kaya, ingin dianggap ganteng, ingin dianggap modis. Lah kok divandalisasi semacam itu, ya berat sekali. Sehingga sepeda motor yang tua ini benar-benar beban hidup bagi saya. Karena pikiran saya ingin bergaya, malah begini hasilnya. Nah, celakanya sepeda motor yang tua, yang sudah jumbo sekalipun ini, masih saya beli dengan tingkat kengototan yang belum semestinya. Saya memang sudah mulai punya duit, tapi yang disebut punya duit itu adalah bandingannya bukan pihak lain. Bandingannya adalah keadaan saya sendiri, keadaan sebelumnya yang sangat payah secara ekonomi. Lalu ini sudah mulai bisa makan, mulai tidak ngutang lagi di warung. Kelasnya itu baru kuat untuk jajan dengan tertib, untuk makan dengan tertib, dibanding sebelumnya yang bahkan makan saja belum sanggup tertib. Jadi anggaran ini sangat belum kuat untuk menjadi membeli sepeda motor. Tapi karena konsep hidup saya tidak sederhana, saya mengunggah kekuatan saya di tingkat yang belum semestinya. Sepeda motor. Dan terkuat walaupun ngotot sekalipun, hanya sepeda motor tua itu yang bisa saya usahakan. Dan itu pun membuat hidup saya menderita karena ia tidak memenuhi ekspektasi saya. Mestinya saya tobat. Mestinya saya jual saja motor itu. Saya bisa naik angkutan saja, tapi hidup saya tentram. Saya tidak dibebani macam-macam. Oh ya, motor tua ini saja hasil dari mengangsur kakak. Jadi saya memaksa diri ya, besar-besaran. Gobloknya, bahayanya pikir yang tidak sederhana ini, saya bukannya bertobat, saya mengunggah keberanian saya untuk berhutang, untuk membeli sebuah sepeda motor yang lebih lebih tidak masuk akal. RX yang di zaman itu, Yamaha RX itu sudah kendaraannya para seleb. Benar-benar kendaraan para seleb. Dengan asumsi saya sudah kuat mengangsur setiap bulan kepada kakak, lagi-lagi kakak, yang entah kakak ini mendukung atau menjerumuskan sebetulnya, karena tidak menegur adiknya dan malah memfasilitasi, walaupun saya percaya kakak sangat ingin kakak ipar sebetulnya, adiknya bertumbuh. Saya tingkatkan kredit RX. Kakak,
Sehari gagah, 2 hari gagah, 3 hari gagah, seminggu gagah, hampir sebulan masih terasa gagah, 2 bulan. Menjelang 2 bulan, mungkin karena saya orang yang tidak cukup expert dalam maintenance, juga anak yang baru seneng-senengnya naik motor, dan motor jenis yang saya pakai itu adalah motor yang membutuhkan sebuah keterampilan seorang yang tahu mesin. Saya hanya bisa menaiki dan bisa bergaya. 2 bulan itu sudah saya dengar suara yang aneh dari blok mesin RX saya itu. Ini tidak biasa ini. Saya mulai curiga. Saya, kalau Anda memiliki merek itu, Anda pasti kenal dengan pemegang merek yang sama. Dan pemegang merek yang sama itu pasti mengerti persoalan-persoalan barang yang serupa. Apalagi pemegang merek yang sama itu adalah pemegang-pemegang yang sudah tidak se-snob saya, tidak se-OKB saya. Nah, wajah-wajah itu kelihatan, wajah-wajah orang kaya lama itu kelihatan. Wajah OKB seperti saya juga kelihatan. Bukan OKB lah ya. Orang kaya, orang kere lama sebetulnya. Yang mencoba untuk masuk zona yang sok kaya itu. Jadi OKB saja belum, sok OKB ya. Dengan sangat cepat, pemilik RX kolega ini, karena dia tampaknya sudah sangat mencintai barang-barang serupa itu, tanpa beranalisa macam-macam, sekermu kena. Ya, saya juga tidak mengerti seker itu apa. Ternyata itu seker itu penggerak di dalam blok mesin itu yang bertugas untuk memutar seperti apa ya? Seperti tabung begitu. Itu ada semacam tangkai tuas yang mengunci tabung itu. Nah, yang disebut tungkai inilah yang diidentifikasi bermasalah. Karena itu kelemahan khas motor ini. Jadi begitu ia tidak presisi lagi, ia akan berbunyi klodak. Anak ini langsung mengerti. Dan itu vonisnya satu, harus bongkar mesin. Yang disebut bongkar mesin itu adalah kabar yang sangat ditakuti oleh seluruh pemilik sepeda motor. Itu setara dengan seseorang yang hendak ke puskesmas, periksa dikiranya hanya masuk angin atau flu biasa, lalu divonis bahwa ia harus operasi. Dan di dalam operasi itu harus ada kemoterapi dan seterusnya. Saya benar-benar ngedropnya saat itu. Karena langsung divonis harganya sekian. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan mengeluarkan uang untuk soal-soal semacam itu dalam jumlah sebesar itu. Frustasi rasanya, frustasi. Ya. Terus saya akhirnya dengan sedih dan kalah, saya kembalikan sepeda motor itu kepada kakak dan saya berhenti di tengah jalan untuk tidak lagi mengambil kredit itu. Dengan rasa kalah. Celakanya itu bukan pertobatan, tapi rasa kalah. Rasa gagal bergaya. Nah, tobat belum. Ronde berikutnya, saya setelah tidak punya motor yang demikian memberatkan itu, punya sebuah kesadaran menabung pelan-pelan, tidak lagi berhutang-hutang karena pukulan 2 hutang itu sudah sangat membuat saya kelelahan. Malangnya, manajemen menabung yang tampaknya benar, yang tampaknya menata diri agar lebih bersahaja di dalam berkeputusan itu, ternyata tidak untuk itu. Karena apa? Karena di otak saya masih bersemayam sebuah konsep ketidaksederhanaan. Ketika uang saya relatif cukup untuk memberi motor yang relatif baik dan tidak harus berhutang, otak tidak sederhana ini punya perintah baru.
motor sudah tidak lagi dianggap lambang dari keberhasilan. Pemilik motor sudah makin banyak, dan mahasiswa, wartawan yang naik motor sudah biasa-biasa saja. Dan saya sudah wartawan saat itu, sudah berceramah-berceramah. Kalaupun naik motor pun dianggap bukan hanya tidak istimewa, tapi pasti dianggap wartawan yang tidak sukses. Karena gambaran wartawan yang sukses itu bukan tulisannya bagus, bukan repertoarnya yang memikat hati, tapi kendaraan apa yang dipakai. Jadi otak tidak sederhana itu menjerumuskan kita kemana-mana. Maka ketika tabungan saya sudah cukup untuk membeli motor yang tidak bermasalah, otak saya yang memerintah untuk mendekati lagi masalah, yakni apa? Mobil. Saya bagaimanapun caranya harus naik mobil agar dianggap wartawan sukses. Karena saya sudah berceramah di sini, di situ, saya sudah memiliki penggemar. Apa jadinya? Ya. Kalau orang yang menggemari, para fan itu mendapati saya hanya naik motor biasa. Itu pikiran-pikiran racun ketidaksederhanaan itu luar biasa. Maka jadilah dengan kengototan sedemikian rupa, saya mengusahakan mobil saya yang pertama. Bagaimana ceritanya? Akan saya sambung di cerita berikutnya. Karena ini terlalu panjang kalau saya ceritakan. Apalagi saya ini penggemar storytelling ya. Jadi soal-soal yang detail itu menjadi keasikan untuk dirawat dan disajikan sebagai sebuah kekayaan informasi. Karena memang di sana banyak hal yang berharga. Ya, kalau diringkas bisa dan cepat. Tetapi siaran di sini ini siaran suka-suka. Yang buru-buru, yang meringkas-ringkas, yang sok pengen cepat-cepat itu sedang boleh ditawar-tawar. Mumpung di siaran ini tidak ada iklannya, tidak diukur rating, mau ditonton ya terserah, tidak ditonton ya terserah. Jadi ini adalah siaran yang sangat memberi kedaulatan kemerdekaan. Ya, insya Allah saya akan ceritakan berikutnya sebagai pembelajaran kita bersama. Saya akan menyapa sedulur-sedulur yang sudah menengok rubrik ini. Hari Fadil, Gus Pri selalu sehat, matur suwun. Farhan Satria, matur suwun. Muhammad Najih, Assalamualaikum Mas Pri, semoga diberikan kesejahteraan selalu. Amin, 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 amin. Kim Donghan, Mas Pri awet muda, matur suwun. Gary Nuswantoro, Alhamdulillah, Gary matur suwun. Maya Simaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Pak D. Kawula pripun kabaripun, sehat-sehat, kawula nderek mangkal nggih Pak D. Ya, Maya, kamu kemarin bertanya dan sudah aku jawab ya di live streaming yang kemarin. Haris Melon, Pulau Kulon hadir, matur suwun. Andi Ranu, Assalamualaikum, Kang Pri sehat selalu, matur suwun Andi. Haris Melon, salam sehat selalu Pak D, salam sehat juga untukmu. Madaniah Isfandriati. Assalamualaikum Kang Pri GS, nderek nyimak sambil ngereh sama anak-anak lanang, matur nuwun ilmunya. Ya, itu pikiran sederhana dan tidak sederhana itu ternyata waduh, biang ketidaktentraman dan biang ketentraman ya. Maka hidup yang tidak tentram itu wis jadi lakoni tenan ya. Kecuali memang ada ujian-ujian agar kita gelisah, agar kita memang menghadapi sebuah pola-pola peningkatan kelas hidup ya. Tapi itu biasanya dihadirkan bukan karena ulah kita. Yuli, terima kasih. Irwan, terima kasih Irwan, matur suwun lambeanmu. Khalilul Rohman Ahmad, alhamdulillah kultum senja, matur suwun. Eni Hirmawati, memaksakan semua yang bukan jatahnya ternyata menyakitkan. Ngoten nggih Pak D. Wah, sangat nggih ya. Antonius Rianto, Mas Antonius, semoga sehat keluarga dan Mbak Yu dan anak-anak. Dulca Semarang, pas pulang kerja nderek nyimak Pak D, matur suwun. Kang Hikmat, matur suwun, sehat-sehat selalu. Kang Hikmat, Kakang Kulanang. Edi Prayitno IG, sugeng sonten Mas Pri, sehat sedaya matur suwun.
Sumardi, Mardi, derek nyimak Pak D, matur suwun. Felix, terima kasih Felix. Khalilur Rahman, terima kasih. Kusnan Husi, dulur lanang. Irwan menanti kelanjutannya. Saya ceritakan Irwan. Semoga kalau Irwan pasti nggak ngalami karena kamu lahir sudah jadi anak orang kaya. Sekolahmu di Amerika, kamu punya mobil sport ya. Aku jadi malu kalau dikontraskan sama kamu ini ya. Kakek Ale Sengsara Pokok Indah. Kusnan Husi ini karikaturis terkenal di Semarang ya, dari Semarang. Nah, sahabat saya Ngartun. Muhammad Agung Ridho, wah Pak Ustadz Pri GS membuat penasaran saja. Saya tunggu loh, insya Allah ya. Abdul Hafid, inspiratif Pak D. Sugeng Sonten, sehat sekeluarga, matur suwun. Heru Nur Hidayat, sehat selalu Kang Pri, matur suwun. Moga Ucikawa, matur suwun. Ngang Sukaweruh, matur suwun. Dari Farida Luki Utami. Begitu teman-teman, matur suwun. Saya akan ngeteh bersama istri. Jadwal sore kita meriung bersama dengan keluarga, dan di dalam silaturahmi sederhana dengan keluarga, dengan anak-anak ini harus ada upacara-upacara kecil setiap hari, karena disitulah kita meletakkan banyak hal di dalam keluarga itu ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.